Ardi bukan anak muda yang sering terlihat nongkrong di warung kopi sambil bermain gawai. Dia tidak tahu apa itu influencer, tidak mengerti bagaimana orang bisa dibayar hanya dengan memotret makanan. Ardi punya dunia sendiri. Dunia yang sederhana, berdebu, dan penuh dengan aroma tanah basah. Dunia seorang petani muda di Desa Cempaka. Desa Cempaka terletak di kaki bukit yang membentang di ujung barat Pulau Sumatera. Pagi-pagi buta, ketika langit masih menyimpan sisa-sisa mimpi semalam, Ardi sudah bangun. Ia mengambil cangkul, memasukkan bekal ke dalam tas kain buatan ibunya, lalu berjalan kaki menuju ladang yang berjarak 2 km dari rumah. Ia lebih suka jalan kaki daripada naik sepeda motor yang dibelikan pamannya. Katanya, dengan jalan kaki, dia bisa lebih banyak berpikir dan menyapa siapa saja yang ditemui di jalan. Ardi tinggal bersama kedua orang tuanya dan 2 adiknya. Ayahnya, Pak Suyatno, dulunya juga petani. Tapi sejak kakinya sakit karena kecelakaan traktor kecil, dia berhenti mengolah tanah dan lebih sering duduk di teras sambil menganyam bambu. Ibunya, Bu Murni, mengurus rumah dan sesekali menjual gorengan di pasar desa. 2 adik Ardi masih sekolah, si bungsu bahkan baru masuk kelas 3 SD. Ladang milik keluarga mereka tidak besar, hanya 1/4 hektar. Tapi Ardi menggarapnya dengan penuh semangat. Ia tanami dengan jagung dan kacang tanah. Musim hujan ia gunakan untuk menanam padi, musim kemarau ia siasati dengan palawija. Kadang-kadang ia juga menanam cabai rawit di sudut-sudut ladang, sebagai tambahan penghasilan. Meski hidup sederhana, Ardi tidak pernah merasa kekurangan. Baginya, bekerja di ladang bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga bentuk rasa syukur. Ia bangga bisa menghidupi keluarga dengan hasil keringatnya sendiri. Teman-temannya banyak yang merantau ke kota, kerja di pabrik atau jadi ojek online. Tapi Ardi memilih tetap tinggal di desa. Di sini aku tahu siapa aku, katanya suatu kali kepada Pak Herman, tetangganya yang sering iri dengan ketenangan Ardi. Tak ada yang luar biasa dari kehidupan Ardi. Pagi ke ladang, siang pulang makan, sore kembali lagi untuk menyiram tanaman atau membersihkan gulma. Malam hari ia habiskan di rumah, membaca buku-buku lama milik ayahnya atau mendengarkan radio. Tapi di balik rutinitas itu, tersimpan semangat dan ketekunan yang tak banyak dimiliki anak muda lain. Ardi tidak suka mengeluh. Saat hujan besar membuat bibit padinya hanyut, dia hanya diam lalu menanam ulang. Ketika hama menyerang ladang jagungnya, ia mencari cara alami untuk mengusirnya tanpa harus membeli pestisida mahal. Ia belajar dari pengalaman, dari cerita petani tua, bahkan dari pamflet penyuluh pertanian yang ditempel di balai desa. Yang membuat Ardi berbeda adalah caranya memandang hidup. Ia percaya setiap tetes keringat akan dibayar lunas oleh alam. Maka ketika tangannya kapalan dan kulitnya menghitam karena matahari, ia menganggap itu sebagai medali kehidupan. Bahkan saat hasil panen tidak sesuai harapan, ia tetap bersyukur. Tanah tidak pernah ingkar janji, hanya kita yang harus lebih sabar, begitu ucapnya. Penduduk desa mengenal Ardi sebagai pemuda sopan dan ringan tangan. Ia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Jika ada tetangga yang butuh bantuan, misalnya memperbaiki pagar atau mengangkat hasil panen, Ardi akan datang tanpa diminta. Ia juga rajin ikut kerja bakti dan menjaga kebersihan musola desa. Tidak heran, banyak orang tua yang ingin menjadikannya menantu. Tapi Ardi belum tertarik dengan urusan menikah. Baginya, saat ini tugas utamanya adalah memastikan adik-adiknya bisa sekolah tinggi. Ia ingin mereka punya pilihan, tidak harus jadi petani kalau memang tidak mau. Tapi ia juga berharap, mereka tetap mencintai desa dan menghargai kerja keras seperti yang ia lakukan. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di pematang sawah menikmati angin lembut dan suara jangkrik, Ardi merenung. Ia membayangkan ladangnya suatu hari bisa jadi tempat belajar, tempat anak-anak muda datang untuk mengenal tanah, belajar bertani tanpa merusak alam. Ia ingin desanya berkembang tanpa kehilangan jati diri. Cita-cita itu belum ia ceritakan pada siapa-siapa. Mungkin karena ia sendiri belum tahu bagaimana mewujudkannya. Tapi semangat itu selalu tumbuh di dalam hatinya, seperti benih yang menunggu musim hujan untuk tumbuh menjadi tanaman kuat. Hari-hari Ardi berjalan begitu terus, tanpa kejadian luar biasa. Tapi seperti tanah yang tampak tenang namun menyimpan benih kehidupan, hidup Ardi pun ternyata sedang mempersiapkan kejutan besar. Sebuah peristiwa kecil di pinggir jalan desa akan mengubah semuanya.
Sebuah pertemuan yang tak pernah ia duga, tapi menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Namun saat itu, Ardi belum tahu apa-apa. Ia hanya tahu, esok pagi ia harus bangun lebih awal karena ladang kacangnya perlu disiangi. Dan seperti biasa, ia akan melangkah dengan ringan, menyapa matahari, dan menanam harapan di tanah yang setia. Hari itu langit sedikit mendung, tapi tidak cukup gelap untuk membuat Ardi membatalkan rencananya ke ladang. Ia membawa cangkul dan sebotol air, berjalan santai melewati jalan setapak di antara kebun singkong dan semak belukar yang baru dipangkas warga seminggu lalu. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang baru diguyur hujan malam sebelumnya. Saat melewati tikungan tajam yang jarang dilalui orang, Ardi berhenti sejenak untuk mengecek tali sepatunya. Disitulah ia melihat sosok kecil di kejauhan, tergeletak di pinggir jalan, tubuhnya tertutup kain lusuh. Ardi sempat ragu, matanya sempat berpikir itu karung atau tumpukan daun. Tapi saat ia memperhatikan lebih jelas, ia sadar ada tangan kurus yang bergerak lemah dari balik kain itu. Tanpa pikir panjang, Ardi berlari mendekat. "Nek? Nenek kenapa?" Perempuan tua itu tampak pucat. Nafasnya pendek dan tangannya gemetar. Wajahnya setengah tertutup kerudung yang sudah usang. Ardi segera menurunkan cangkulnya, meletakkan tasnya, lalu berlutut di samping perempuan itu. "Aku jatuh, Nak," suara si nenek lirih, nyaris tak terdengar. "Nenek dari mana? Kenapa bisa jatuh di sini?" "Aku jalan dari rumah, mau ke kebun, tapi kakiku terpeleset. Sudah dari tadi di sini." Ardi segera menolong nenek itu untuk duduk bersandar di pohon. Ia mengeluarkan botol air dari tas dan menyodorkannya perlahan. Perempuan tua itu meneguk pelan, lalu terbatuk. "Aku antar pulang ya, Nek." "Nenek tinggal di mana?" "Di rumah kayu dekat kebun kelapa itu, yang ada pagar bambunya." Ardi tahu rumah itu. Letaknya agak terpencil, jarang dilewati orang karena berada di jalur lama menuju dusun. Orang-orang menyebutnya, rumah tua Pak Salim, meski sudah bertahun-tahun Pak Salim tiada. Rumah itu seperti terlupakan waktu, berdiri tenang dikelilingi semak dan pepohonan. Dengan pelan dan hati-hati, Ardi membantu nenek itu berdiri. Ia menyandarkan nenek itu di bahunya, lalu membawa cangkul dan tasnya di tangan kiri. Langkah mereka lambat, tapi pasti. Sepanjang jalan, Ardi mengobrol singkat untuk menjaga agar nenek itu tidak pingsan. "Nama nenek siapa?" "Sari." "Sudah lama tinggal di sini, Nek?" "Sejak muda. Tapi dulu ramai, sekarang cuma tinggal sendiri." Begitu sampai di halaman rumah kayu itu, Ardi membuka pagar bambu dan membantu nenek Sari duduk di bel bambu kecil di depan rumah. Ia melihat keadaan sekitar, rumah itu bersih, walau tua. Tanda bahwa pemiliknya tetap menjaga kehormatan hidup meski tinggal sendiri. "Kalau boleh tahu, nenek tinggal sendirian?" Nenek Sari mengangguk lemah. "Anakku merantau. Cucu-cucuku di kota. Mereka baik, tapi jauh. Aku biasa ke kebun sendiri, tapi sudah tua begini, tubuh tidak sekuat dulu." Ardi merasa hati kecilnya terusik. Ia tahu rasanya bekerja keras, tapi tidak bisa membayangkan hidup sendiri di usia senja, tanpa teman bicara, tanpa orang yang bisa diandalkan. "Kalau begitu, mulai besok saya yang antar ke kebun, ya, Nek. Atau nenek istirahat saja, nanti saya bantu urus kebunnya," kata Ardi, tulus tanpa ragu. Nenek Sari menoleh, seolah baru benar-benar memperhatikan Ardi. Pandangannya hangat, namun tampak ada embun tipis di pelupuk matanya. "Terima kasih, Nak. Tak banyak anak muda seperti kamu sekarang." Sejak hari itu, Ardi sering mampir ke rumah nenek Sari. Kadang hanya untuk mengecek keadaannya, kadang membawakan hasil kebunnya sendiri. Kalau nenek Sari sedang kuat, mereka duduk di bel bambu sambil minum teh hangat dan makan ubi rebus. Dari obrolan-obrolan ringan itulah, Ardi mulai mengenal lebih jauh siapa sebenarnya nenek Sari. Ia tahu bahwa dulunya nenek Sari adalah istri seorang tokoh di desa. Pak Salim, suaminya, adalah petani cerdas yang dulu pernah membantu mendirikan koperasi petani pertama di desa mereka. Tapi setelah Pak Salim meninggal, kehidupan berubah. Nenek Sari menutup diri, anak-anaknya merantau, dan desa pun seperti lupa akan keberadaan rumah tua itu. "Waktu berjalan cepat, Nak. Dulu aku sibuk. Sekarang, kadang sehari hanya melihat langit dari jendela dan mendengarkan jangkrik." Ardi mendengarkan semua cerita itu dengan tenang. Ia tidak menghakimi, tidak pula berusaha memberi saran. Ia hanya hadir,
dan bagi Nenek Sari, itu lebih dari cukup. Beberapa warga desa sempat bertanya-tanya kenapa Ardi sering terlihat di rumah tua itu. Ada yang mengira Ardi digaji, ada pula yang berspekulasi aneh-aneh. Tapi Ardi tidak peduli. Baginya, membantu orang tua yang kesepian bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Di tengah dunia yang terus berubah, Ardi memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri, seseorang yang percaya bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, punya arti. Bahkan kalau itu hanya sekadar menemani seorang nenek menanam singkong atau membersihkan halaman rumah. Satu sore, setelah membantu menyapu halaman, Ardi duduk di samping Nenek Sari. Angin sore mengayun lembut tirai rumah yang tipis. "Nak Ardi," kata Nenek Sari perlahan, "apa kamu percaya bahwa setiap orang dituntun untuk bertemu orang lain dengan alasan tertentu?" Ardi berpikir sejenak. "Saya tidak tahu, Nek. Tapi saya percaya, kalau kita tulus, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang baik." Nenek Sari mengangguk pelan, lalu memandang langit yang mulai oranye. Pertemuan mereka mungkin tampak sederhana, seorang pemuda membantu nenek jatuh. Tapi sebenarnya, hidup sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah babak baru akan segera terbuka, menghubungkan masa lalu yang terlupakan dengan masa depan yang penuh harapan. Pagi itu, Ardi kembali berjalan ke rumah Nenek Sari, membawa 2 ikat sayur bayam dan kangkung dari ladangnya. Ia tahu Nenek Sari suka memasak sayur bening, dan meski hanya sederhana, itu sudah cukup membuat senyum perempuan tua itu merekah. Ardi mengetuk pintu kayu yang mulai lapuk, dan suara batu kecil dari dalam menyambutnya. "Masuk saja, Ardi." "Tidak dikunci," kata suara itu. Ardi mendorong pintu pelan dan langsung disambut aroma kayu tua yang khas. Rumah itu masih seperti dulu, rapi dan bersih. Meja di tengah ruang tamu dihiasi taplak batik tua, dan di dinding tergantung foto keluarga dalam bingkai kayu yang mulai pudar warnanya. "Ini, Nek, saya bawakan sayur dari ladang. Semalam hujan, jadi segar semua," ujar Ardi sambil meletakkan sayur di atas meja. "Ya Allah, terima kasih, Nak. Nenek sudah lama tidak makan bayam segar begini." Sejak pertemuan mereka di pinggir jalan itu, hubungan Ardi dan Nenek Sari berkembang dengan cepat. Awalnya hanya kunjungan singkat dan bantuan kecil, tapi lama-lama Ardi mulai merasakan ikatan yang lebih dalam. Bukan sekadar kasihan, tapi semacam rasa hormat dan kedekatan batin yang tumbuh alami. Setiap sore, sepulang dari ladang, Ardi menyempatkan diri mampir ke rumah Nenek Sari. Kadang ia hanya duduk di bel bambu, mendengarkan cerita lama yang diulang-ulang. Kadang ia membantu menyapu halaman atau memperbaiki genteng bocor. Hari-hari yang dulu hanya berisi kesibukan ladang, kini punya warna baru. Yang menarik, Nenek Sari bukan sekadar nenek biasa. Di balik keriput dan tubuh ringkihnya, tersimpan banyak kisah. Ia pernah menjadi guru, pernah ikut gerakan perempuan di masa mudanya, bahkan pernah mendapat undangan ke kota untuk berbicara soal pertanian tradisional. Kisah-kisah itu awalnya disampaikan malu-malu, tapi semakin sering mereka berbincang, semakin banyak rahasia kecil masa lalu yang terungkap. Waktu muda, Nenek pernah menulis artikel di koran, katanya suatu sore sambil menyuguhkan teh hangat, tentang peran perempuan dalam menjaga ketahanan pangan. Tapi tidak ada yang tahu, karena waktu itu aku pakai nama samaran. Ardi terdiam, terpesona. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perempuan tua yang hidup sendiri di ujung desa ini pernah menjadi sosok penting. Dunia memang sering lupa pada orang-orang hebat yang memilih hidup sederhana. Hari-hari berjalan dengan tenang. Desa Cempaka tetap seperti biasa, ayam berkokok pagi-pagi, anak-anak bermain layangan di lapangan, dan suara kentongan malam yang menandakan pergantian ronda. Tapi bagi Ardi, hidup berubah. Ia menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar bertani, ia menemukan teman, guru, dan juga seorang nenek angkat yang tidak pernah ia punya sebelumnya. Suatu sore, saat langit mendung dan angin berembus pelan, Nenek Sari duduk di depan rumah sambil menyulam. Ardi duduk di sampingnya, membersihkan lumpur dari sepatunya. "Nak Ardi," kata Nenek Sari tiba-tiba, "kau tahu, aku tidak pernah menyangka akan punya teman ngobrol lagi di hari tua begini." Ardi tersenyum. "Saya juga tidak sangka, Nek. Tapi saya senang bisa mengenal Nenek. Dulu aku pikir hidup ini akan berakhir dalam kesunyian. Tapi sekarang, aku merasa seperti punya cucu sendiri. Kau tahu, kadang bukan darah yang membuat kita jadi keluarga, tapi perhatian."
Kata-kata itu menancap dalam di hati Ardi. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap wajah Nenek Sari yang keriput tapi damai. Hubungan mereka sudah lebih dari sekadar tolong-menolong. Sudah seperti keluarga, tanpa perlu pengakuan resmi. Hubungan itu pun mulai dilihat oleh warga desa. Beberapa tetangga yang awalnya heran, kini mulai mengerti. Mereka melihat bagaimana Ardi dan Nenek Sari saling membantu, saling menghargai. Bahkan Pak RT sempat berkata, "Kau membuat kami semua malu, Di. Di saat kami sibuk urusan sendiri, kau malah sibuk merawat orang yang kami lupakan." Tentu, Ardi tidak melakukan semua itu untuk pujian. Ia hanya merasa benar melakukannya. Dan yang ia dapatkan pun tidak bisa diukur dengan uang, kedekatan, pelajaran hidup, dan rasa damai yang tidak bisa dibeli. Nenek Sari pun mulai berubah. Ia tampak lebih sehat, lebih ceria. Ia bahkan mulai merawat kebun kecil di belakang rumahnya lagi. Ardi membantu mengganti pagar dan menyiangi rumput liar. Setiap sore, mereka memetik daun singkong dan menanam kunyit. Kegiatan sederhana, tapi bagi Nenek Sari, itu seperti kembali muda. "Aku merasa hidup lagi, Nak," katanya suatu kali sambil menyapu halaman. Dari hubungan yang sederhana itu, Ardi mulai belajar bahwa kebaikan bukan hanya soal memberi, tapi juga tentang hadir. Tentang menyediakan waktu dan telinga. Tentang tidak merasa lebih hebat, tapi sejajar. Dan dari Nenek Sari, ia belajar tentang hidup yang tenang, tentang menghadapi masa tua dengan kepala tegak. Satu hari, saat Ardi hendak pamit karena ingin menjemput adiknya di sekolah, Nenek Sari memanggilnya. "Nak Ardi, sebelum kau pulang, aku mau berikan sesuatu." Ia masuk ke dalam rumah dan kembali membawa sebuah kotak kayu kecil yang tertutup debu. Kotak itu tampak tua, dengan ukiran motif bunga yang mulai aus. "Ini dulu milik Pak Salim. Aku simpan sejak dia meninggal. Tapi sekarang aku ingin kau yang menjaganya." Ardi menerima kotak itu dengan tangan gemetar. "Kenapa saya, Nek?" "Karena aku percaya kau akan menghargainya. Bukan karena isinya, tapi karena nilainya." Di dalam kotak itu, Ardi menemukan seikat surat, foto-foto lama, dan peta kecil yang digambar tangan. Ia tidak mengerti maksudnya saat itu, tapi ia tahu, itu bukan pemberian biasa. Dan ia merasa, kisah ini belum selesai. Kebaikan memang membuka pintu. Tapi kadang, pintu yang terbuka itu membawa kita ke ruang-ruang yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sejak menerima kotak kayu dari Nenek Sari, pikiran Ardi terus dipenuhi tanda tanya. Ia meletakkan kotak itu di sudut kamar, di atas rak tempat ia menyimpan buku-buku lama. Malam itu, setelah semua keluarganya tidur, Ardi duduk di depan meja kecil sambil menatap isi kotak. Surat-surat bertulisan tangan, foto usang berwarna hitam putih, dan peta kecil yang digambar dengan pena tinta biru. Surat-surat itu ditulis dengan bahasa yang sangat rapi, nyaris seperti tulisan guru sekolah dasar. Beberapa surat ditujukan untuk Pak Salim, dan sebagian lainnya tampaknya adalah salinan dari dokumen penting. Tapi yang paling menarik perhatian Ardi adalah peta kecil itu. Di ujung bawahnya tertulis, "Lahan warisan, 1982. Peta itu menggambarkan bagian dari wilayah desa yang agak jauh dari pusat permukiman. Ada tanda panah menuju area yang ditandai dengan lingkaran merah. Di sebelah lingkaran itu tertulis inisial, SW, dan catatan kecil, "Tanah adat, simpan baik-baik." Esoknya, Ardi kembali ke rumah Nenek Sari sambil membawa kotak itu. Ia belum bisa menahan rasa ingin tahunya. "Nek, saya boleh tanya soal peta ini?" kata Ardi sambil duduk di bel bambu. Nenek Sari tersenyum tipis. Tatapannya lama terarah ke peta itu, seolah melihat bayangan masa lalu. "Itu, warisan keluarga. Sudah lama sekali. Banyak yang tidak tahu soal itu, karena dulu aku dan almarhum suami sengaja menyimpannya diam-diam." "Kenapa disembunyikan, Nek?" "Karena tanah itu dulunya penuh konflik. Ada yang ingin menguasainya. Tapi kami berdua sepakat, lebih baik disimpan sampai waktunya tepat. Dan aku rasa, waktunya sudah tiba." Ardi terdiam. Ia belum paham sepenuhnya, tapi ia tahu, ini bukan urusan kecil. Tanah itu terletak di balik bukit sebelah timur desa. Dulu, orang-orang menyebutnya, Lahan Sari Wulan, karena itu nama ibuku. Tapi sekarang hampir tak ada yang tahu. Sudah tertutup semak dan pepohonan. Tapi tanah itu masih tanah yang sah, dengan surat lengkap. Kami hanya tidak pernah mengurus ulang ke kantor desa. Lalu,
Kenapa nenek menunjukkan ini ke saya? Karena aku tak punya siapa-siapa lagi di sini, Nak. Anak-anak sibuk di kota, dan aku tak yakin mereka akan kembali. Tapi kamu hadir saat aku benar-benar butuh seseorang. Kamu tidak punya maksud, tapi kamu tulus. Dan aku percaya, kamu akan menjaga tanah itu dengan baik. Ardi merasa dadanya berat. Antara terharu dan bingung. Ia belum pernah menerima kepercayaan sebesar ini dari siapapun. Kalau benar tanah ini masih bisa dikelola, kenapa tidak nenek manfaatkan dulu saja? Tenagaku sudah tidak cukup. Lagi pula, aku tidak butuh banyak. Aku hanya ingin tanah itu tidak hilang, tidak disalahgunakan. Aku ingin itu jadi ladang yang hidup kembali, bukan sekadar tanah kosong. Malam harinya, Ardi sulit tidur. Bayangan tentang tanah warisan itu terus mengganggu pikirannya. Ia membayangkan semak belukar, pohon liar, dan di tengahnya, sebidang tanah yang dulu begitu dijaga oleh keluarga Nenek Sari. Tanah yang kini dititipkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, Ardi meminta izin pada Nenek Sari untuk melihat langsung lokasi tanah itu. Ia membawa cangkul, kompas kecil, dan fotokopi peta buatan tangan itu. Berbekal petunjuk arah dari Nenek Sari, Ardi melewati hutan kecil di belakang perbukitan. Jalan menuju lokasi tidak mudah. Semak belukar setinggi dada, jalan setapak yang tertutup dedaunan, dan beberapa kali Ardi harus menebas tumbuhan liar. Tapi setelah hampir 2 jam berjalan kaki, ia tiba di sebuah area terbuka yang dikelilingi pohon besar. Tanah itu memang seperti yang digambarkan di peta, datar, luas, dan tampak subur meski tertutup rumput liar. Di tengah-tengahnya ada sisa fondasi dari bangunan lama, mungkin bekas pondok atau gudang kecil. Ardi berdiri lama di sana, membayangkan masa lalu yang pernah hidup di tempat itu. Sepulangnya, ia membawa kabar itu pada Nenek Sari. "Nek, saya sudah lihat tanahnya. Masih bagus. Bisa ditanami. Tapi saya tidak yakin pantas menerima ini." Nenek Sari menatap Ardi, kali ini dengan mata yang lebih tegas. "Ardi, ini bukan soal pantas atau tidak. Ini soal amanah. Aku tidak butuh balasan. Aku hanya ingin tanah itu kembali hidup. Dan aku percaya padamu." Tak lama setelah itu, Nenek Sari menyerahkan 1 bundel surat tanah lama. Ada stempel desa, tanda tangan pejabat zaman dulu, dan peta versi awal. Semua lengkap. Ia juga memberikan sepucuk surat tertulis tangan. "Ini surat keterangan dariku. Kalau nanti kamu ingin mengurus legalitas ke kantor desa, tunjukkan ini." Hari-hari berikutnya, Ardi sibuk. Ia mulai membersihkan lahan itu perlahan-lahan. Ia tidak mengerjakannya sendiri. Beberapa teman dekatnya diajak ikut, dan mereka semua heran ketika Ardi menceritakan asal-usul tanah tersebut. "Ini warisan? Dari siapa?" "Dari seseorang yang pernah dilupakan desa ini." "Tapi tidak oleh saya," jawab Ardi. Nama Nenek Sari kembali diperbincangkan. Orang-orang mulai menyadari bahwa perempuan tua yang dulu mereka anggap hanya penghuni rumah tua ternyata menyimpan sejarah penting. Meski belum resmi diumumkan, Ardi tahu sesuatu sedang berubah. Tidak hanya dalam hidupnya, tapi juga dalam persepsi desa terhadap masa lalu. Tanah yang lama terlupakan itu kini mulai dibersihkan, dan akan segera ditanami kembali. Di rumahnya, Ardi menyimpan surat dan peta itu dengan hati-hati. Bagi orang lain, itu mungkin hanya kertas tua. Tapi bagi Ardi, itu adalah lembaran sejarah. Dan ia tahu, tugasnya bukan hanya menanam jagung atau cabai di atas tanah itu, tapi juga menumbuhkan kembali semangat dan kenangan yang hampir hilang. Ia memandang langit sore dari jendela, dan dalam hati ia berkata, "Terima kasih, Nek. Saya akan jaga amanah ini." Ardi tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan Nenek Sari akan mengubah hidupnya sejauh ini. Ia tidak pernah minta apa-apa, tapi justru diberi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, kepercayaan, tanah, dan rasa hormat dari seseorang yang selama ini dianggap biasa oleh banyak orang. Kini, tanah itu mulai dibersihkan, dan masa depan yang tadinya samar mulai terlihat. Beberapa minggu setelah ia mulai menggarap lahan warisan itu, Nenek Sari tampak lebih sering duduk di bel bambu sambil tersenyum. Sesekali ia menatap ke arah utara, seolah melihat masa mudanya datang kembali bersama angin. Hari itu, Ardi datang membawa ubi hasil panen dari ladangnya sendiri. Ia tahu Nenek Sari suka makan singkong dan ubi rebus, terutama jika disantap sore-sore dengan teh manis. Ia duduk di samping nenek itu,
dan seperti biasa mereka berbincang ringan. "Ladangnya makin bersih ya, Di," kata Nenek Sari pelan. "Iya, Nek. Tapi masih panjang jalannya. Saya baru bersihkan setengah. Tapi tanahnya bagus sekali. Gembur dan tidak terlalu banyak batu." Nenek Sari mengangguk pelan. Ia diam sejenak, lalu menoleh ke Ardi dengan tatapan serius. "Nak Ardi, aku sudah pikirkan baik-baik. Aku ingin tanah itu jadi milikmu secara sah." Ardi tersentak. "Tapi, Nek, bukankah itu warisan keluarga Nenek? Justru karena itu, aku tak mau tanah itu jatuh ke tangan yang tidak tahu artinya. Kau tahu perjuangan dan cerita di balik tanah itu. Dan aku tahu, kau tidak akan memperjualbelikannya. Anak-anakku, mereka sudah punya hidup sendiri. Mereka tidak tertarik kembali ke sini. Tapi kau mencintai desa ini. Tapi bagaimana dengan keluarga Nenek? Mereka setuju?" Nenek Sari tersenyum. "Aku sudah bicara pada anak sulungku. Awalnya dia heran, tapi setelah mendengar cerita tentangmu, dia paham. Dia tahu aku tidak main-main. Aku minta dia tanda tangan surat hibah. Dan minggu depan, kita akan ke kantor desa." Ardi terdiam. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena campuran antara rasa syukur dan bingung. Ini bukan sekadar hadiah, ini tanggung jawab besar. "Nek, saya tidak tahu harus bilang apa. Cukup bilang, kamu akan jaga tanah itu. Bukan hanya dengan cangkul dan pupuk, tapi juga dengan hati." Hari itu, Ardi pulang dengan kepala penuh pikiran. Di rumah, ia duduk di depan ayah dan ibunya, menceritakan semuanya. Reaksi mereka beragam, terkejut, senang, sekaligus cemas. "Kau yakin bisa jaga tanah itu, Di?" tanya Pak Suyatno. "Insya Allah, ya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Lagi pula, saya tidak sendiri. Ada ibu, bapak, dan adik-adik." Bu Murni menggenggam tangan anaknya. "Ibu bangga padamu, Di. Tapi ingat, ini bukan soal harta. Ini soal amanah." Beberapa hari kemudian, Ardi dan Nenek Sari pergi ke kantor desa bersama anak sulung Nenek Sari, Pak Fikri, yang baru datang dari kota. Wajah Pak Fikri kaku, tapi tidak sinis. Ia mengamati Ardi dengan tatapan penuh tanya, lalu berkata, "Saya dengar banyak tentang kamu. Terima kasih sudah menemani ibu kami." Di hadapan kepala desa dan dua saksi, Nenek Sari menandatangani surat hibah. Pak Fikri ikut menandatangani sebagai ahli waris yang menyetujui. Kepala desa sempat mengangguk dengan takjub. "Jarang ada yang begini. Biasanya soal tanah justru bikin ribut," katanya. Ardi hanya tersenyum kecil. Ia masih belum percaya semuanya bisa berjalan begitu mulus. Ia memegang map berisi salinan surat hibah itu seakan-akan sedang memegang amanat dari sejarah. Sejak saat itu, semangat Ardi bertambah. Ia mengatur ulang tata letak lahan, bagian timur untuk sayuran cepat panen, bagian barat untuk tanaman keras seperti pisang dan pepaya, dan bagian tengah ia siapkan untuk gudang dan tempat istirahat. Ia bahkan mulai menggambar sketsa sederhana, belajar dari majalah pertanian bekas yang ia temukan di rumah Nenek Sari. Ardi juga tidak lupa mengajak warga sekitar. Ia tidak mau tanah itu jadi proyek pribadi. Ia ingin ada manfaat bersama. Ia minta bantuan Pak Karno, tukang kayu, untuk membangun pondok. Ia juga ajak anak-anak muda yang belum punya pekerjaan tetap untuk membantu membersihkan lahan. Semua ia bayar semampunya, sisanya ia ganti dengan hasil panen. Desa mulai berbicara. Yang dulu heran, kini mulai kagum. Bahkan Pak Lurah datang ke lokasi dan berkata, "Kalau semua anak muda kayak kau, desa ini gak akan ketinggalan zaman." Tapi bagi Ardi, pujian bukanlah tujuan. Ia hanya merasa harus membalas kebaikan dengan kerja keras. Ia tahu, jika ia lengah, ia bisa mengecewakan kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Satu sore, Ardi kembali duduk di bel bambu bersama Nenek Sari. Tanah yang dulu hanya semak belukar, kini mulai terlihat bentuknya. Barisan jagung muda mulai tumbuh, dan aroma tanah basah memenuhi udara. "Nenek bahagia?" tanya Ardi. "Lebih dari bahagia, Nak. Aku merasa tenang. Seperti melihat masa depan yang masih punya harapan." Ardi menatap langit yang mulai jingga. Di pikirannya, bukan hanya tanah yang sedang tumbuh, tapi juga rasa percaya, penghargaan terhadap sejarah, dan impian tentang desa yang lebih baik. Tanpa diduga, Nenek Sari mengeluarkan selembar foto dari sakunya.
Foto hitam putih dengan gambar seorang lelaki muda berdiri di depan ladang. Itu almarhum suamiku, Salim. Dulu dia punya cita-cita tanah itu jadi pusat pembelajaran tani desa. Tapi dia tidak sempat mewujudkannya. Sekarang, aku serahkan cita-cita itu padamu. Ardi menerima foto itu dengan hati-hati, seperti menerima tongkat estafet yang berharga. Dan di momen itu, ia paham, hadiah yang ia terima bukan hanya sebidang tanah, tapi juga mimpi yang belum selesai, dan keyakinan bahwa kebaikan, seberapapun kecil, akan selalu kembali dalam bentuk yang lebih besar. Sejak tanah itu resmi menjadi milik Ardi, hidupnya seperti menemukan arah baru. Hari-harinya dipenuhi jadwal padat, bukan karena beban, tapi karena semangat. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, membawa cangkul dan benih-benih yang ia rawat sendiri, dan berjalan menyusuri jalur setapak menuju tanah yang kini ia sebut Kebun Harapan. Kebun itu ia tata perlahan, bagian demi bagian. Ayahnya, Pak Suyatno, mulai ikut membantu meskipun tidak lagi sekuat dulu. Ibu dan adik-adiknya pun bergantian mengantarkan bekal atau menyiram tanaman. Bagi keluarga Ardi, tanah itu bukan sekadar pemberian, tapi simbol dari sesuatu yang lebih besar, masa depan yang mungkin lebih baik. Kalau tanah ini berhasil, kita bisa hidup lebih tenang, ujar Pak Suyatno suatu pagi sambil menanam bibit cabai. Dan kalau kita bisa berbagi hasil, siapa tahu, anak-anak lain di desa ikut terdorong untuk bertani juga. Ardi hanya mengangguk. Ia memang tidak ingin menikmati semua sendiri. Dalam pikirannya, tanah ini harus memberi manfaat lebih luas. Maka ia mulai menyusun rencana, membuka pelatihan sederhana untuk anak-anak muda desa yang menganggur, membuat kebun percontohan, bahkan menyisihkan sebagian hasil panen untuk warga yang kesulitan. Ia mencatat semuanya dalam buku catatan kecil yang ia bawa kemana-mana. Buku itu berisi sketsa kebun, daftar tanaman, jadwal panen, sampai daftar nama tetangga yang mungkin bisa diajak bekerja sama. Bukan karena ia ingin terlihat hebat, tapi karena ia tahu, harapan harus dirawat seperti tanaman. Harus ada langkah nyata. Suatu sore, saat hujan baru reda dan matahari mulai muncul malu-malu, Ardi duduk di gubuk kecil yang dibangunnya di tengah kebun. Dari situ, ia bisa melihat ladang-ladang kecil yang mulai menghijau, dan di kejauhan, rumah-rumah warga yang tampak damai. Ia menyesap teh hangat buatan ibunya, sambil membaca ulang catatannya. Ia menuliskan satu kalimat besar di halaman paling belakang, tanah ini bukan hanya warisan, tapi tugas. Hari demi hari, hasil dari kebun itu mulai tampak. Sayur-mayur segar yang ia tanam dijual ke pasar desa. Beberapa warga mulai ikut menitip jual hasil kebunnya melalui Ardi. Bahkan beberapa anak muda yang awalnya ragu, mulai datang dan membantu, sekadar belajar atau mencari tambahan uang. Mas Ardi, kalau saya mau tanam kangkung, mulai dari mana ya? Tanya Roni, tetangga yang baru lulus SMA tapi belum bekerja. Ardi tersenyum. Dari niat. Sisanya bisa dipelajari. Di rumah, suasana pun berubah. Ibu Ardi tampak lebih ceria. Ia mulai menanam bunga di halaman, sesuatu yang dulu tak sempat ia lakukan karena sibuk membantu ekonomi keluarga. Adik bungsunya, Intan, mulai mencatat pengeluaran hasil kebun dan belajar pembukuan kecil-kecilan. Kalau nanti kebunmu jadi besar, kamu perlu bendahara, ujar Intan dengan serius. Aku siap, tapi gajinya nanti ya. Ardi tertawa. Iya, tapi jangan mahal-mahal, ya. Mereka tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi setidaknya, sekarang mereka punya arah. Dan di balik semua itu, Ardi tahu ada satu orang yang harus selalu ia ingat, Nenek Sari. Ia tidak pernah absen untuk mengunjunginya. Meski sudah jarang ke kebun karena kesehatan, Nenek Sari selalu menanyakan perkembangan. Sudah kamu tanami bagian selatan itu? Tanya Nenek Sari sambil menyeruput air jahe. Sudah, Nek. Saya tanami singkong dan kacang tanah. Mudah-mudahan cocok. Nenek Sari mengangguk puas. Dulu suamiku juga suka menanam singkong. Katanya, itu tanaman yang tahan banting. Seperti hidup di desa. Harus kuat, meski tidak selalu dihargai. Ardi mencatat dalam hati. Setiap kalimat dari Nenek Sari selalu mengandung pelajaran. Dan semakin ia menjalani hari-harinya, semakin ia sadar bahwa tanah ini bukan sekadar anugerah, tapi juga jalan untuk menjadi lebih baik, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi desa kecil yang ia cintai. Tanah yang diberikan Nenek Sari kepada Ardi awalnya tampak seperti berkah tanpa celah.
Tapi seiring waktu, kabar tentang tanah itu menyebar. Dan seperti api kecil yang disulut angin, bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai penjuru desa. Itu tanah keluarga Pak Salim, kan? Kok bisa pindah tangan? Apa anak-anak Pak Salim gak protes? Ardi awalnya tidak terlalu memedulikan gosip. Tapi ketika suatu pagi ia sedang menyemai bibit dan dua orang pria mendatanginya, wajahnya mulai merasakan beban baru. Mas, kami keluarga jauh Pak Salim. Kami dengar kamu sekarang kelola tanah ini. Ardi mengangguk. Iya, tanah ini diberikan langsung oleh Bu Sari. Sudah ada surat hibahnya juga. Salah satu pria itu menghela napas. Kami tidak ingin masalah, tapi tanah ini harusnya dibicarakan dulu dengan keluarga besar. Tidak bisa langsung pindah tangan begitu saja. Hari itu Ardi merasa seperti petani yang kehilangan arah kompas. Ia pulang dengan pikiran berat. Malamnya, keluarga berkumpul di ruang tamu, membicarakan kemungkinan terburuk. Apalagi jika masalah ini sampai ke kepala desa atau ke ranah hukum. Tapi bukan Ardi namanya jika menyerah begitu saja. Esoknya ia membawa semua dokumen hibah dan menemui kepala desa. Pak Lurah membaca surat itu berulang kali. Secara hukum, surat ini sah. Tapi secara sosial, memang harus hati-hati. Keluarga besar almarhum punya hak untuk tahu. Kalau tidak, nanti kamu dianggap serobot tanah. Ardi mengangguk. Ia mengerti. Maka ia pun mulai menghubungi pihak keluarga Pak Salim. Mengundang mereka untuk berbicara baik-baik, menjelaskan prosesnya, bahkan memperlihatkan rekaman suara dan tulisan tangan Nenek Sari yang menyatakan kehendaknya. Meski awalnya menegang, suasana pertemuan itu akhirnya mencair. Salah satu anggota keluarga, Bu Lilis, yang ternyata keponakan almarhum Pak Salim, berkata, kalau memang ini keinginan terakhir Bu Sari, dan kamu benar-benar berniat baik, kami tidak akan menghalangi. Tapi tolong, jangan lupakan asal-usul tanah ini. Jaga baik-baik. Ardi mengangguk mantap. Saya berjanji, Bu. Konflik itu menyadarkan Ardi bahwa dalam setiap anugerah besar, selalu ada ujian. Tapi ia belajar bahwa kejujuran dan itikat baik adalah kunci menyelesaikan masalah. Sejak hari itu, ia lebih hati-hati, lebih terbuka, dan lebih rendah hati. Dan tanah itu, semakin terasa bukan hanya milik pribadinya, tapi milik bersama, sebagai simbol kerja keras, kepercayaan, dan niat baik. Beberapa minggu setelah konflik tanah mereda, suasana kembali tenang di desa Cempaka. Ardi kembali ke rutinitas lamanya, menyiram tanaman, membersihkan lahan, dan sesekali mengunjungi Nenek Sari yang kini tampak lebih sering termenung. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Nenek Sari memanggil Ardi ke dalam rumah. Aku ingin ceritakan sesuatu yang belum pernah kuceritakan ke siapapun, katanya pelan. Ardi duduk, menunggu dengan tenang. Pak Salim, suamiku, sebenarnya bukan orang biasa. Ia anak dari pendiri desa ini. Tanah yang kuberikan padamu dulu adalah bagian dari tanah adat yang diwariskan turun-temurun. Tapi karena banyak konflik keluarga, tanah itu disembunyikan, dijaga, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Ardi menatap Nenek Sari dengan takjub. Ia tidak menyangka, tanah itu ternyata bagian dari sejarah besar desa. Aku memilih kau, Ardi, bukan hanya karena kau baik. Tapi karena aku lihat sesuatu di dirimu, keberanian, kejujuran, dan kemauan menjaga orang lain. Tanah itu bukan sekadar lahan pertanian, tapi simbol pemersatu. Jika kau mengelolanya dengan benar, kau bisa membantu menyelesaikan sengketa lama yang membuat keluarga-keluarga di desa ini saling jauh. Ardi tidak langsung menjawab. Ia mencerna semua itu dengan pelan. Kini, tanah itu tidak hanya menjadi alat penghidupan, tapi juga tanggung jawab besar. Beberapa hari kemudian, Ardi mengundang tokoh-tokoh desa ke lahan itu. Ia menjelaskan asal-usul tanah berdasarkan cerita Nenek Sari, memperlihatkan dokumen dan peta lama. Ia tidak mengklaim sebagai pemilik mutlak, tapi sebagai pengelola yang diberi amanah. Langkah itu mengejutkan banyak orang. Tapi justru karena itulah, banyak warga mulai percaya. Mereka melihat Ardi sebagai anak muda yang tidak rakus, yang memilih merangkul daripada menguasai. Pak Lurah bahkan berkata, jarang ada anak muda seperti kamu. Biasanya kalau sudah pegang hak, tidak mau berbagi. Tapi kamu malah undang kami untuk bicara. Ini cara yang baik. Lambat laun, lahan itu menjadi ruang bersama. Sebagian dijadikan kebun sayur untuk warga, sebagian lagi untuk pelatihan pertanian organik.
Ardi mengelola semuanya dengan transparan, dan ia tetap bekerja di ladang setiap hari, sama seperti dulu. Nenek Sari meninggal beberapa bulan kemudian, dalam tidur yang tenang. Tapi warisan yang ia tinggalkan jauh lebih besar dari tanah. Ia meninggalkan semangat persatuan dan harapan baru. Dan Ardi, si petani muda, kini menjadi lebih dari sekadar pemuda desa. Ia menjadi simbol bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa membuka pintu-pintu besar. Bahkan bisa mengubah arah masa depan satu desa.